Ikut kamu. Diri kamu. Kamu istri nggak tahu diri kamu. Ikut. Ikut kamu. Tabrak dia. Lindas dia. Tabrak dia. Tabrak dia. Dia istri saya. Kamu istri nggak tahu diri kamu. Ikut. Ikut kamu. Ampun. Ikut kamu. Ampun, Bang. Ikut kamu. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Ampun, Bang. Saya injak kamu. Lindas dia, Lina. Tabrak dia. Tabrak dia. Dia istri saya. Tabrak dia. Tabrak dia, tabrak. Kamu tabrak dia, tabrak. Seret-seret lah. Tabrak dia. Ngerti nggak? Saya pijakin di jalan raya tuh Tabrak dia. Tabrak waktu dia. itu. Bunuh dia. Saya nggak Tabrak dia. mobil antri itu ada 6 kilometer. Tin, tin, tin. Saya suruh tabrak. Nggak ada yang mau nabrak. Kekerasan sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan rumah tangga Marta. Rumah tangga yang dibangunnya bersama Basri sejak Juli 1996 silam. Pernikahan mereka memang tidak berdasar cinta. Perjodohan secara adatlah yang menyatukan Marta dan Basri. Berdasarkan adat suku Batak, Marta adalah pariban Basri. Mana mau dibilang kan, mungkin memang udah jodoh mungkin ya. Karena dari kecil pun udah saling kenal gitu, namanya keluarga. Karena orang tua lah keluarga. Satu yang dibarengi aku jadi kasihan juga. Sejak awal, kehidupan rumah tangga Marta dan Basri jauh dari kata bahagia. Ya, pernikahan tanpa proses pengenalan membuat mereka kurang mengenal pribadi satu sama lain. Dulu saya suka kalau pulang ke rumah agak dimanjanya. Saya suka gitu, dia nggak ngerti kayak gitu. Entah senyum dia, kan? Entah lagu-lagu kecil. Saya suka dulu musik. Saya dulu suka nyanyi-nyanyi di pub, di bar. Hanya sedikit yang Marta tahu akan Basri. Marta tahu kehidupan Basri yang tak jauh dari dunia kelam. Preman, pencopet, pemabuk, dan pemakai narkoba. Ya, itulah Basri. Masuk keluar bui juga sudah menjadi bagian dari kehidupan Basri muda. Meski mengetahui sisi kelam Basri, Marta tetap menerima perjodohan mereka. Karena ternyata Marta telah menaruh hati pada Basri lama sebelum mereka menikah. Mungkin nggak bisa dibilang ya, mungkin memang udah jodoh mungkin karena ada rasa cinta gitu. Sayangnya, kebiasaan buruk Basri tak hilang meski telah menikah dengan Marta. Ya, kita mabuk hari ini. Sampai tumbang kita hari ini. Banyak, Bang. Abang gimana sih? Ayo, Bang. Itu Bang nambah, Bang. Bang, minum, Bang. Minum, Bang. Gratis ya? Iya. Ya, nanti aku semua ini apa? Abang yang bayar semua ya, Bang. Saya masih suka ke diskotik, suka ke bar, suka nyabu, prestasi, masih suka yang masih ada jual-jual lama lah, masih suka yang perempuan-perempuan yang muda gitu. Karena kebiasaan buruk Basri itulah, kehidupan rumah tangga Marta dan Basri jauh dari kata bahagia. Pertengkaran menghiasi kehidupan mereka. Dan sikap Basri yang kasar membuat Marta tak punya keberanian untuk melawan. Hemat, mana sarapan untuk aku? Aku udah bilang sama kau, kalau pagi-pagi ini, tolong kau siapkan sarapan untuk aku. Aku biasa sarapan pagi, Mar. Kalau aku tidak sarapan pagi, sakit kepalaku, perut aku sakit semuanya. Awalnya memang nggak ada rasa bahagia, nggak ada, selalu ribut gitu. Itulah masalah keuangan gitu. Asal ditanya, memang nggak pernah ngaku gitu, selalu dibawa jengkel di hati lah gitu. Marta,
Kamu sudah mulai berani sama suami Marta. Marta, kau mulai berani sama suami Marta? Marta, Marta, mana uang itu Marta? Kau pukul nanti kau Marta. Jangan bang, bang, bang. Setahun menikah, Marta dan Basri mendapat anugerah seorang anak laki-laki. Marwanda Arai Riksai. Namun, kehadiran anak di tengah-tengah pernikahan mereka ternyata tidak membuat Basri berubah. Malah membuatnya kian menjadi-jadi. Hei Marta, mana uangku? Apa bang? Aku mau minuman lagi ya? Jangan kali mulut kau Marta. Aku mau minum, aku mau apa, itu urusan aku, nggak ada urusan dengan kau. Sekarang mana uangku? Mana uangku Marta? Aku mau minum, aku mau mabuk, aku mau apa, nggak ada urusan sama kau. Kau jangan sampai aku berang nanti kau Marta. Marta, mana uang itu Marta? Marta, kamu sudah mulai berani sama suami Marta. Marta, kau mulai berani sama suami Marta? Marta, Marta, mana uang itu Marta? Kau pukul nanti kau Marta. Jangan bang, bang, bang. Ku pijain lah dia. Ku bakar pakai api rokok, ku ambil botol, pecah kepalanya. 8 jahitan. 2 bulan lagi ku tendang kepalanya berlaga ke kusen jendela itu. Bocor lagi 8 jahitan. Ngeri lah, suka mukul, nendang gitu. Yang pecah lah kepala. Jadi terpaksa dibawa di hati aja. Nanti kalau ditanya nggak ada artinya, ibarat gitulah. Paksa dibawa di hati, diam aja gitu. Kelahiran putra kedua mereka, Mariando Bustiriansyah, tahun 1999, ternyata tak juga membuat Basri jera. Jadilah, pikiran untuk cerai sempat terlintas di benak Marta. Tuh pada saat kabur ke kampung karena udah nggak tahan gitu. Nggak tahan, selalu disiksa. Akhirnya mengambil keputusan lari ke kampung lah gitu. Biarlah, mau cerai pun cerai, biar aja lah. Udah gitu pada saat itu. Penderitaan Marta ternyata juga menjadi derita Ibunda Basri. Tingkah laku putra ketiganya sempat membuatnya ingin bunuh diri. Mak, kenapa mak minum racun macam ini, Mak? Mak malu. Mak sedih punya anak macam kau. Kalau kau mau menceraikan Marta, Mak mau bunuh diri aja. Tidak, Mak. Enggak. Tidak, Mak. Udah, Tidak, biar. Mak. Saya janji. Lepas. Saya tidak akan menceraikan Marta, Mak. Enggak, Saya Mak janji, malu. Mak. Saya janji, Lepas. Mak. Saya tidak akan Lepas. menceraikan. Mak dia gertak saya dia mau minum racun. Jadi saya pikir kalau aku ceraikan dia, mama saya yang stres kan, nggak mungkin lah. Pertahankanlah. Nggak mungkin lah mamaku bunuh diri ataupun gila kan. Ya udah aku sambung aja lagi balik, aku jemput ke kampung. Akhirnya yang dia datang menjemput ke kampung itulah, ya udah, ayolah balik ke Medan gitu. Ya balik ke Medan ya gimana mengubah rumah tangga lah gitu. Supaya gimana rumah tangga supaya bagus lagi gitu.
Janji Basri pada sang ibu tak ia tepati. Basri malah makin mensiksa Marta tanpa belas kasihan. Hei Marta, kamu enak-enakan duduk. Mana anak-anak? Sudah mandi anak-anak? Sudah kau kasih makan? Hah? Aku sudah bosan bicara sama kau ya. Jangan sampai nanti muka kau kusundut. Hah? Sundut kau Marta nanti. Siapa namanya? Basri. Aku udah lebih suka sama yang simpananku. Karena dia, aku datang sana kan, sana canda gurau dia. Nyanyi kami sama. Kami pikir nanti ke pub sama. Dari mana aja bang? Udah malam baru pulang. Diam kau, jangan banyak bicara. Masakan air panas, aku ingin mandi. Muka kau jelek sekali cemberut seperti ini. Istri macam apa suami pulang kerja kamu cemberut seperti ini? Kalau aku malah bertambah sakit kepala, bertambah capek aku lihat. Ayo cepat, aku mandi. Kata bahan dia, saya pijak-pijak pun dia nggak mau pergi dari rumah ini. Saya pukuli pun 8 jahitan berdarah saudara itu netes. Tetap bertahan dia. Saya pecahkan lagi 2 kali, pecah kepalanya. Netes lagi darah itu. Tetap dia bertahan. Berarti baik apa? Jadi saya bosan memukuli dia. Marwan. Ketabahan Marta sebagai seorang istri tak henti-hentinya mendapat ujian. Tahun 2000, putra pertamanya meninggal. Rupanya dia udah jegang dia kan. Ih, kenapa ini kok jegang, menjerit-jerit lah semua. Diangkutlah ke ruang tamu. Kenapa nih, kenapa jegang gitu? Jegangnya entah, nggak tahu kita kayak mana jegang. Terus dilarikanlah dilarikan tetangga sama neneknya ke klinik gitu. Sampai di klinik udah nggak bisa ngomong lagi, sampai mau itu nggak bisa ngomong. Dari situ mulai sampai ngomong, sampai meninggal nggak bisa ngomong. Sedih lah memang kau ingat itu ya. Setelah aku sadar, ku ingat aku kan sama orang lain, sama perempuan lain, istri orang, dia jarang ku apa kan gitu. Sehingga dia meninggal. Pedih hati itu rasanya, mau menjerit, nangis, nggak bisa diungkapkan gitu. Gimana seorang ibu kehilangan anak, lagi dibayangkan lagi tingkah suami nggak bener gitu. Sakit rasanya. Air mata Marta belumlah kering. Namun, cobaan kembali datang. Sakit apa putra Jawa? Mairando, putra kedua mereka, juga menderita gejala penyakit yang sama dengan si sulung. Kalau sikap dan perbuatan bapak masih tetap begitu, akan habis putranya. Hendaknya lah bertobat. Syukurlah, kebiasaan buruk Basri bisa berubah. Derita sang buah hatilah yang membawanya pada kebaikan. Basri sadar setelah melihat anak keduanya sakit. Dan benar saja, setelah Basri sadar dan merubah perilakunya, anak kedua mereka sembuh.
Saya sadari semuanya kehidupan saya. Ya, saya sudah dalam skala jatuh. Saya pikir anak saya meninggal. Saya lihat istri saya tambah kurus, takut sama saya, takut dia saya marah. Jadi saya dibuka Tuhan hati saya. Jadi saya jadi mengasihi dia. Jadi kasihan aku ngeliat dia, ngeliat istri ini. Dan memang pun menurut pengakuan dia juga berdoa untuk saya rupanya. 10 tahun dia berdoa untuk saya supaya saya itu bertobat. Kebahagiaan pun mewarnai kehidupan rumah tangga Marta dan Basri. Bukan hanya perubahan sikap, Basri juga telah meninggalkan kehidupan yang telah memporak-porandakan seluruh keluarganya. Perubahannya jauh benar lah dari yang dulu-dulu gitu. Kasih sayangnya udah mulai nampak gitu. Yang marah-marah pun udah berkurang gitu. Udah hati senang lah gitu. Karena dia udah menunjukkan kasih sayangnya sama anak-anak, sama keluarganya gitu. Saya merasa bahagia gitu. Cuma kenapa nggak dari dulu gitu nih, ngasih sayang sama keluarganya itu dalam hati. Ketabahan dia. Saya pijak-pijak pun dia nggak mau pergi di rumah ini. Saya pukuli pun 8 jahitan berdarah dari saudara itu netes. Tetap bertahan dia. Saya pecahkan lagi 2 kali, pecah kepalanya. Netes lagi darah itu. Tetap dia bertahan. Mati baik apa? Jadi saya bosan memukuli dia. Saya termasuk orang munafik, saya minta maaf sama Tuhan untuk saya. Saya minta maaf sama istri dengan cara langsung, dengan cara perbuatan juga saya balas. Apa disuruhnya saya mau. Antar sekolah aku antar. Bangunin aku pajak. Kerjakan ini, pasang tenda ini pasang. Bakar batu ini bakar. Mandiannya saya timbain. Jadi saya nggak mau sama dia minta maaf hanya di mulut, saya minta maaf dengan perbuatan. Kini, Marta dan Basri saling bahu-membahu membesarkan ketiga buah hati mereka, Nando, Wari, dan Bagas. Setiap harinya, Basri dan Marta berjualan jagung bakar. Meski jumlah rupiah yang mereka dapat tidaklah banyak, tak membuat pasangan ini jauh dari kebahagiaan. Apalagi, Marta tidak pernah membiarkan rasa dendam akan perlakuan Basri di masa lalu mampir di hatinya. Sih nggak dendam. Nggak dendam. Cuma kalau lagi teringat tingkah-tingkah dia ya dilampangkan aja di dalam hati gitu. Ya, kesabaran Marta berbuah manis. Marta telah mendapatkan cinta dari 3 buah hatinya dan sang suami. Saya belajar mencintai istri saya ini. Belajar. Apa maksudnya belajar? Tetap aku belajar untuk mencintai dia. Minta pertolongan dari Tuhan supaya aku mampu mencintai dia, walaupun dia kampungan, walaupun bawaannya tegang, nggak mau rileks. Belajarlah aku mencintai dia gitulah. Ku pelajari. Sampai sekarang pun saya masih tetap bisa dikatakan bisa tak belajar. Saya belum tamat. Ya selanjutnya maunya sampai kita tua lah gitu, rumah tangga akur gitu. Itu keinginan saya ya, kalau bisa sama Tuhan gitu. Ya, saya menebus kesalahan saya itu saya memperbaiki tingkah laku saya, membahagiakan dia lah dengan sikap saya. Saya, ya niat saya nggak mau cerai sampai tua, sampai berubah sampai mati.
Itulah janjiku. Nggak mau lagi aku sama yang lain, kayak manapun cantiknya perempuan di luar. Banyak yang goda-goda saya, cewek-cewek yang lama. Nggak mau aku, tetap aku berdoa. Bila ku ingat masa yang lalu, waktuku jauh darimu, Yesusku. Hidupku selalu melanggar firman-Mu, tapi Yesus sabar menungguku. Hidupku berlumur dengan dosa, waktuku jauh darimu, Yesusku. Aku selalu sakiti hatimu, tapi Kau Yesus tetap memanggilku. Teringat olehku salibmu, teringat olehku darahmu. Yesus tersalib karena dosaku, berlinanglah kini air mataku. Terima kasih, oh Yesusku. Hidupku berlumur dengan dosa, waktuku jauh darimu, Yesusku. Aku selalu sakiti hatimu, tapi Kau Yesus tetap memanggilku. Teringat olehku salibmu, teringat olehku darahmu. Yesus tersalib karena dosaku, berlinanglah kini air mataku. Terima kasih, oh Yesusku. Teringat olehku salibmu, teringat olehku darahku, berlinanglah kini air mataku. Terima kasih, oh Yesusku. Teringat olehku salibmu, teringat olehku darahmu, berlinang